Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muzakara Studio. Bersama saya Muhammad Ramadhani Dan saya Ramdan Hafiz. Ya, kali ini kami mau bahas tentang sedekah. Yang mana gini, Pis. Ada kisah, bukan kisah sih sebenarnya, pengalaman pribadi tentang teman kita nih, ya kan. Dia itu bersedekah, tapi sedekahnya itu ditolak gitu. Dan dia itu sedekahnya itu sebenarnya sama orang yang kurang mampu gitu. Nah, dari model fisiknya, dari model keharta bendaannya, tampak kurang mampu gitu. Nah, pada saat itu sedekahnya teman kita ini ditolak gitu. Seakan-akan kayak nggak mau terima, bener-bener nggak mau terima gitu. Nah, pernah nggak ada pengalaman kayak gitu, Hafiz? Nggak pernah sih, cuman masa iya nolak rezeki, kan nggak boleh menolak rezeki kan. Nah, itu yang kita nggak tahu. Nah, supaya biar lebih enaknya lagi bahasa gimana, kita kan belum tentu ngerti nih masalah-masalah sedekah gitu. Nah, kita tanyakin aja sama yang lebih ahlinya lagi di bidang fikih. Ini bidang fikih nggak kira-kira ya? Kira-kira Kurang tahu lah ya. Nah, nanti kita tanyakin aja sama Ustadz yang bersangkutan. Oke, kita panggil langsung aja ya. Oke. Nah, ini bis, alhamdulillah kita sudah kedatangan Ustadz. Siapa Ustadz? Jadi Husairi. Ustadz Deddy Husairi. Nah, alhamdulillah nanti Ustadz ini akan memberitahuan kita tentang sedekah-sedekah ataupun tentang pelajaran-pelajaran agama lainnya. Jadi kan lebih terarah gitu ya kan. Benar. Kita nggak tahu agama, tapi kita langsung main truk gitu terus. Nah, jadi lebih bagus kita tanya sama yang ahlinya aja. Nah, gini Ustadz, kami mau tanya nih. Ya. Ada pengalaman pribadi teman saya nih waktu pulang kerja ya kan, dia ketemu sama orang yang susah dari fisik, susah dari jasmani, dan kelihatannya juga memang orang benar-benar susah gitu. Nah, karena teman saya ini punya kesosialan yang tinggi, jiwa sosial yang tinggi, dia pengen kasih sedekah nih sama bapak itu gitu kan. Dia beli makanan untuk makan siang. Ada saat dia kasih makanan ditolak gitu Ustaz. Nah, udah ditolak kan, dia kasih uang gitu. Nah, ini untuk biaya bapak hari ini gitu kan. Terus tiba-tiba ditolak juga dengan cara, kalau dari informasi yang saya dengar tuh dengan cara dia nggak mau melihat wajah teman saya gitu, kayak ketakutan gitu. Nah, itu kira-kira gimana tuh Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwatal iman, dimanapun Anda berada, sesuai dengan bincang-bincang kita kali ini mengenai tentang sedekah. Ada orang yang ketika ruh tidak bersemayam dalam jasad, artinya sudah tiada lagi di dunia, dia minta kepada Allah untuk ditangguhkan umurnya sesaat. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq. Ya Allah, tangguhkan umurku sesaat, sebentar saja. Aku ingin bersedekah. Aku ingin membagi sebahagian hartaku. Inilah yang menjadi materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada beberapa bincang-bincang pengalaman dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita, tentang beberapa poin makna sedekah yang berbeda. Yang pertama, dalam kisah yang diceritakan teman kita, ada seseorang yang mungkin dalam segi fisik atau materialnya dia kekurangan, sehingga ada orang yang iba melihatnya untuk membagi sebahagian dari harta. Namun kenyataannya orang tersebut tidak menerima apa yang diberi.
baik itu diberikan makanan maupun material. Ada apa demikian? Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata disinilah kecenderungan manusia ketika bersedekah. Kenapa hari ini banyak orang-orang yang tidak mau diterima ketika diberikan suatu sedekah? Yang pertama adalah banyak di kalangan kita umat muslim khususnya ketika bersedekah mempublikasikan apa yang dia berikan. Sehingga jatuhnya harga diri seseorang biarpun dalam keadaan lemah, biarpun dia serba kekurangan. Contoh begini. Dia tahu bahwasanya hari ini dia tidak bisa makan. Dia tahu hari ini tidak punya uang, harus mencukupi kehidupan keluarganya. Namun ada orang yang dermawan datang, memberikan sembako, memberikan uang. Ketika itu pula keluar dari rumahnya, dia sambut tamu tersebut, dia sambut orang yang dermawan tersebut. Namun ada pekerjaan atau perlakuan yang mungkin menurut penerima sumbangan atau sedekah merasa tidak baik. Apa itu? Ketika dia terima sedekah itu, terima makanan baik itu material, dia post melalui handphonenya. Dia foto. Agar apa? Publikasi. Aku orang yang sedekah. Aku orang yang memberikan sedekah. Aku orang yang berbagi kepada fakir miskin. Ternyata disinilah muncul kenapa orang tidak mau menerima sedekah. Karena dia meninggikan harga dirinya. Ikhwatul iman dimanapun Anda berada. Jadi jangan pernah ketika kita memberikan suatu sedekah kita. Islam mengajarkan apabila kau memberi, tangan kanan memberi dan tangan kiri tidak tahu. Ketika kita memberi sesuatu hal, maka jangan pernah ada yang tahu tentang apa yang kita berikan. Ikhwatul iman dimanapun Anda berada, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada seorang ibu dengan anaknya yang pada saat itu kelaparan. Dia masakkan di dalam pancinya batu. Anaknya menangis, "Ma, aku lapar." Bahasanya, "Buatkan aku makan dan aku lapar." Sehingga apa kata ibu? "Sabar, Mama lagi masak." Sementara yang dimasak seorang ibu tadi adalah batu. Sambil dia memasak, dia menggerutu dalam hatinya. Itu pemimpin zolim. Khalifah zolim itu. Gak tahu di sini ada rakyat jelata yang hari ini kesulitan untuk makan. Sambil anak itu menangis kelaparan, ibunya memasak yang tidak kunjung selesai masakannya karena yang dimasak adalah batu. Dan ketika itu mendengar suara batu yang berpapasan dengan panci. Lantas Umar datang mendengar suara itu. Apa itu? Didatanginya ke rumah. Lagi ngapain, Bu? Lagi mau masak. Apa yang ibu masak? Sehingga lama. Yang kumasak ini adalah batu. Kenapa ibu masak batu? Karena aku gak ada beras, gak ada yang bisa kumasak untuk anakku. Anakku sudah nangis dari tadi, sudah lama nangis. Sampai dia tertidur karena dia kelaparan. Kenapa bisa gini? Ada itu si Umar itu jadi pemimpin sombong. Bagus itu. Gak tahu di sini ada orang yang kelaparan. Tersentuh hati Umar. Dia bukan marah kalau dia orang yang arogan. Dia dulunya orang yang arogan, pemarah. Tapi dengar itu merasa bergejolak hatinya. Aku ingin bantu ini. Dia pulang. Ditanya ajudannya, ini nggak betul ini. Masyarakat Umar ini masak sama Umar kayak gitu. Dia nggak tahu bahwasanya yang datang itu adalah Umar. Sehingga Umar itu pulang.
Mau ngapain ya Khalifah? Aku mau ambil dulu untuk membantu. Mau ambil gandum untuk bantu ibu ini. Sudah, biar aku yang gotong. Jangan kau gotong dosaku ini. Jangan kau gotong. Kau mau memikul dosaku yang telah aku lakukan menzolimi rakyat. Aku tidak mau bersedekah. Aku nampakkan aku orang yang hebat. Aku di sini penguasa, aku pemimpin. Bos, tunjukkan sama orang. Tidak. Umar sembunyi-sembunyi. Dia gotong sendiri, dia pikul, dia angkat. Dia tanyakan kepada ibu kembali. Ibu tahu siapa Umar? Tidak. Umar bin Khattab itu yang apa yang ibu cela adalah saya. Seketika itu seorang ibu menangis. Terisak-isak. Begitu dahsyatnya mengajarkan kepada kita. Ternyata sedekah itu tidak harus dipublikasikan. Tidak harus ditampakkan. Sampai suatu kisah yang diajarkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika dia berikan orang yang buta, dia berikan, dia suapkan makanan dengan lembut, dengan penuh kasih sayang. Tapi itu dicela oleh seorang yang buta tadi, dicela. Itu Muhammad itu gila, Muhammad itu kurang ajar, nggak bagus dia jadi pemimpin. Tapi Muhammad, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus didatangi seorang buta tadi, diberikannya makan, diberikannya sedekah. Dia nggak nyebutkan ini aku Muhammad, tidak. Sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan ketika itu digantikan oleh Abu Bakar. Ternyata tidak sama suapannya yang masuk ke dalam mulut seorang yang buta tadi. Tidak sama. Kasar, agak keras. Ini bukan orang yang seperti memberikan makan aku. Jangan-jangan kau bukan yang memberikan makan aku. Kalau ditanyanya, jangan percaya Muhammad, jangan percaya Muhammad. Ketika itu geram Abu Bakar. Ditanyanya, tahu Muhammad itu siapa? Muhammad itu adalah orang yang selalu memberi makanmu dengan lembut, dengan kasih sayang. Berikannya sedekah. Begitu hebatnya Islam mengajarkan sedekah tidak harus dinampak-nampakkan. Sedekah tidak harus dipublikasikan. Sehingga hanya Allah yang tahu apa yang kita berikan. Maka sedekah itu bukan berarti kita miskin. Sedekah itu orang yang diberikan sedekah, sogianya orang yang beri sedekah akan mendapatkan sedekah itu untuk membantu dirinya. Sedekah itu dalam bentuk material, ya, dia membantu orang. Tapi sogianya dia sedekah itu membantu dirinya untuk selamat ketika Allah turunkan azab. Karena apa? Sedekah itu bukan menjadi miskin seseorang, tapi sedekah itu mampu menolong kita pribadi. Dan sedekah itu akan melipat gandakan apa yang Allah berikan kepada kita. Janji Allah dalam Al-Quran, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Sedekah itu ibarat dia tanam satu biji, tumbuh pohon. Pohon itu banyak tangkainya. Setiap tangkai tumbuh beratus biji. Dan orang yang bersedekah, satu diberikan akan tumbuh 10. 10 itu akan beranak. Begitu nikmatnya orang yang bersedekah, makin Allah tambah. Jadi jangan nampakkan sedekah kita kepada orang lain agar kita dianggap orang yang dermawan, orang yang ingat kepada fakir dan miskin, orang yang selalu ingat di bawah dari ekonomi. Tidak. Tapi sedekah itu ingatlah sogianya menolong diri kita pribadi. Oke, berarti dalam konteksnya kalau sedekah itu dipublikasikan. Iya. Nah, kalau misalnya dalam cerita teman saya tadi Ustaz, itu kira-kira termasuk dalam sedekah yang dinampakkan apa bukan kira-kira? Yang pertama adalah innama a'mal binniyat. Segala sesuatu itu dilihat dari niat. Kalau dia memberikan dan diajak temannya untuk melihat, oh si Polan mengasih sedekah, pasti dia akan mempublikasikannya. Tapi wallahu a'lam, kalau dia ikhlas lillahi ta'ala, mungkin itu tidak menjadi suatu yang mudarat.
Jadi boleh-boleh saja. Tapi kalau diterima atau tidak diterima itu urusan yang menerima sedekah. Oh, berarti semua tergantung dari niat kita, Ya. Ustaz ya. Nah, kalau misalnya kayak gini nih Ustaz, misalnya kita nih bersedekah, ya kan? Tapi uang ataupun harta yang kita sedekahkan itu hasilnya dari katakanlah pekerjaan-pekerjaan yang banyak mudaratnya gitu. Nah, itu apakah bisa terhitung sedekah juga atau sedekahnya tetap diterima atau gimana tuh Ustaz? Sedekah dari sesuatu yang buruk, ya kita berujuk kepada dalil Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Saya akan bacakan karena hari ini kita tidak kombur-kombur ya. Nah, kita sambil sharing dengan ayat Quran. Surah Al-Baqarah ayat 267 tentang sedekah sesuatu yang buruk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Surah Al-Baqarah ayat 267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian dari hasil usaha yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ikhwatal iman dimanapun Anda berada, ternyata ketika sesuatu yang buruk kita berikan kepada orang, ketika itu kita makan sendiri, kan kita akan berputar otak kita. Kita sendiri saja tidak mau menerima sedekah yang buruk, biarpun itu dari diri kita. Sesuatu yang buruk pasti akan kita bilang. Kalau ada keluarga seorang ayah mencari rezeki tidak halal, dia tidak akan mau anaknya memakan rezeki. Dia tidak mau memakan harta yang dari tempat yang tidak baik, dari hasil yang tidak baik. Dia tidak mau bawa pulang, oh ini rezeki, bukan. Dia saja tidak mau membawanya ke rumah, apalagi untuk dirinya sendiri. Nah, kenapa kita dengan yang tidak baik harus kita berikan kepada orang lain? Maka ini salah satu sedekah yang buruk. Kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala, kita sedekah. Tapi yang bukan dari jalan Allah, jangan seolah-olah itu sedekah. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Ini Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Wallahu a'lam. Habis ada yang mau nanya? Jadi gini kan Ustaz, kalau misalnya kita bersedekah kemudian mengharap imbalan, contohnya gini, kita bersedekah, kita minta doakan kepada orang yang kita sedekah ini, minta doakan seperti minta cepat kaya, minta dilunaskan hutang. Jadi gimana tuh Ustaz? Boleh atau tidak? Jadi ibaratnya dia kayak ngasih sedekah tapi imbasnya doain Iya, lah gitu ya. Iya, betul. Oh, iya. Itu sering juga tuh kejadian kayak gitu tuh. Baik. Oke. Yang pertama, tentang sedekah itu adalah ketika kita bersedekah harus ada imbalannya. Ketika kita bersedekah harus dapat. Padahal sudah janji Allah dalam ayat tadi. Orang yang bersedekah di jalan Allah, dia akan tambah nikmat orang yang bersedekah, berlipat ganda. Seperti butiran biji yang tumbuh menjadi pohon, banyak tangkainya. Di setiap tangkai akan ada butiran-butiran biji. Begitu indahnya orang yang bersedekah. Enggak pala pun dia minta imbalan, Allah kasih imbalan. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani, sesungguhnya sedekah seorang muslim dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang su'ul khotimah. Allah akan menghilangkan sifat sombong, kefakiran, dan sifat berbangga diri darinya. Dan ini jelas. Maka kalau kita bersedekah, jangan kita menganggap
bahwasanya ada imbalan dari orang yang kita sedekah. Tidak. Tapi ketika kita bersedekah, doakan saya dalam keadaan sehat. Tanpa pun disebutkan, dia akan mendoakan, sehat-sehat ya Pak ya, sehat-sehat ya Bu ya, sehat-sehat ya Nak ya. Semoga murah rezeki engkau. Semoga ditambahkan Allah rezeki engkau dan mudah segala urusan. Maka kata iman dimanapun Anda berada, kita tak usah meminta imbalan dari apa yang kita beri. Cukuplah Allah akan memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tapi sebenarnya Oke. untuk masalah harta tadi nih Ustaz, kan kalau misalnya Ustaz bilang tidak baik memberikan sedekah dari hasil yang buruk-buruk gitu kan, sesuai dengan surah Al-Baqarah tadi. Nah, yang jadi pertanyaan saya juga nih Ustaz, misalnya kita nih main lotre, taruhlah misalnya gitu kan, atau misalnya kita kerja tapi masuk kita kerja, misalnya gini, saya masuk kerja ke suatu instansi tapi dengan cara menyogok gitu. Nah, karena saya sudah masuk, jadi saya berinisiatif gitu, punya nazar, alhamdulillah nih udah masuk nih, nanti gaji pertama saya mau saya hadiahkan ke anak yatim atau hadiahkan ke orang susah gitu. Nah, itu termasuk sedekah yang buruk atau gimana Ustaz? Sementara kan kita kan masuk ke situ bukan cuma sekedar uang sogokan itu aja, tapi kan memang sudah direncanakan sama Allah juga kan, bahwasanya kita bakal masuk di situ gitu. Itu gimana tuh kira-kira Ustaz? Ketika sesuatu yang tidak baik, yang namanya tidak baik, itu bersumber dari diri kita, bukan Allah yang membuat. Qadarullah, ketetapan Allah. Sesuatu yang buruk itu bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan hawa nafsu. Sehingga kita membuat sesuatu hal berujung untuk menyogok. Orang yang menyogok dan orang yang disogok, nah. Maka apa maknanya? Ketika sesuatu yang tidak baik saja kita sogok untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Yang namanya yang pertama sudah tidak baik, hasilnya pun juga tidak baik. Dan ini juga tidak diinginkan oleh Islam, dan ajaran Islam tidak seperti itu. Namun kalau dia dalam satu konteks tempat sudah banyak beribuan orang mencari pekerjaan, dan dalam segi nilai dia bagus, kemampuan dia bagus, skill dia bagus, namun ditimpa ada orang yang mempunyai uang atau kekuasaan, dia timpa nilai kita. Bolehkah kita memberikan uang untuk bahwasanya kita masuk ke dalam pekerjaan yang bagus itu? Apa? Karena apa? Andai orang itu masuk dalam keadaan menyogok sementara skillnya tidak ada, membobrokkan perusahaan atau membobrokkan tempat yang dia bekerja, maka ini lebih fatal dibandingkan kita orang yang bagus, yang dalam segi kemampuan bagus, segi nilainya bagus, tapi kita kalah karena ada di sini. Boleh kita menimpa kembali. Agar apa? Agar tidak ada mudarat selanjutnya. Dia masuk, dia jadi kepala bagian, dia ambil harta, dia korupsi, malah lebih timbul mudarat. Tapi dengan kita masuk, biarpun sama-sama kita menyogok, tapi keadaan yang bagus, tidak ada korupsi, menjadi karyawan itu menjadi orang yang dekat kepada Allah, silakan. Dalam konteks yang berbeda. Maka untuk itu kita pahami konteks-konteks yang tidak langsung merujuk kepada dalil umum. Wallahu a'lam bishawab. Gimana bisa ada yang mau ditanya? Jadi gini Ustaz, kayak di sebuah dalil tadi, masalah mayat yang dalam kubur itu minta dihidupkan kembali hanya untuk minta bersedekah. Jadi alasan itu kenapa Ustaz? Kenapa enggak minta untuk beribadah seperti sholat, haji dan sebagainya? Kenapa orang itu minta untuk bersedekah? Orang yang sudah meninggal dunia dalam ayat tadi, dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, potongan ayatnya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ternyata terputus amalan anak Adam dalam suatu hadis, terputus amalan anak Adam kecuali 3 setelah dia meninggal dunia. Salah satunya shadaqatun jariyah. Hadis tidak menyatakan sholat, hadis tidak menyatakan puasa atau lain sebagainya. Namun sedekah. Ada apa dengan sedekah?
ternyata sedekah yang kita berikan ketika dipakai orang, contoh, kita memberikan satu sak semen untuk membangun masjid. Ketika itu banyak orang yang beribadah di masjid itu. Bukan hanya 1, 10, bahkan lebih. Amalan itu diteruskan kepada penerus generasi-generasi. Dia sholat di situ, dia baca Quran di situ, dia majelis ta'lim, dia menuntut ilmu di situ. Makin banyak pahala-pahala itu mengalir kepada orang yang meninggal dunia. Begitu dahsyatnya sedekah. Sampai tidak terputus sampai hari kiamat. Maka dari ini jelas, orang yang bersedekah tidak akan rugi. Dan malah orang yang rugi semasa hidupnya tidak pernah sedekah untuk menolong agama Allah. Allahu a'lam bishawab. Jadi Ustaz, kalau misalnya gini deh, misalnya saya jarang sholat misalnya nih ya, jarang sholat, puasa nggak pernah misalnya, baca Quran apalagi. Tapi dalam satu ketika saya nyumbang 100.000 lah katakan untuk masjid misalnya gitu. Meninggalnya kan, ya memang masuk nerakanya atau masuk surganya orang itu kan ketentuan Allah. Kan? Cuman kan kalau misalnya dari apa namanya, dari zahirnya kan neraka nih pasti kan, sholat nggak pernah, puasa apalagi ya kan, berzina pula ya kan. Tapi dengan ada satu momen saya itu bersedekah 100.000 lah katakan untuk sajadah. Nah itu dipakai terus tuh untuk beribadah, terus turun. Itu kan termasuk sedekah jariah. Nah dengan saya yang di neraka ini gimana Ustaz? Ketika konteks masuk ke dalam surga ataupun masuk ke dalam neraka, wallahu a'lam. Kita tidak tahu kapan kita tidak tahu kita masuk di mana. Biarpun dalam keadaan saya mengaji hari ini, kita tidak tahu poinnya masuk ke mana di luar. Tapi hari ini kita dalam keadaan proses untuk masuk ke tempat yang baik. Nah, bagaimana dengan sedekah yang diberikan pada saat itu dia tidak mau sholat, tidak mau puasa, tapi dia rajin sedekah. Dan bahkan sedekahnya itu nggak nampak orang. Orang nggak tahu dengan sedekah. Dia rajin menyumbangkan untuk masjid. Dia rajin bantu anak yatim. Dia tetap mendapatkan poin pahala dari sedekahnya. Namun, ada yang berbeda. Jangan campurkan antara hak dengan batil. Mana dalilnya? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan adu antara hak dan batil. Contoh, dia mendapatkan barang haram, dia sedekah. Dia berjudi, menang, dia untuk bersedekah. Jangan campurkan. Beda konteksnya. Namun, ketika dia bersedekah, biarpun dia tidak dalam keadaan belum dekat kepada Allah untuk sholat, untuk berpuasa, bisa jadi dengan sedekah rajin dia sedekah, semakin dia dekat kepada Allah. Apalagi dia dengar majelis-majelis ilmu, majelis ta'lim, dia dengar, aku hari ini sedekah, besok sudah mulai dia tergugah hatinya untuk sholat, tergugah hatinya untuk puasa, dan lain sebagainya ibadah-ibadah itu. Karena kita tidak tahu kapan orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak tahu kapan dia beriman. Itu hanya ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai paman Nabi pun kita tidak tahu. Padahal ada paman Nabi Muhammad SAW di sampingnya, namun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dahsyatnya kita nggak tahu keimanan seorang. Jangan kita bilang bahwasanya si fulan ahli judi, si fulan ahli mabuk, dia semua yang tidak baik dilakukan. Aku orang ahli ibadah, tidak bisa menjamin kita orang yang ahli ibadah masuk ke dalam surganya Allah. Bisa jadi dengan dia tobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan kalimat yang baik indah di lisannya, la ilaha illallah, maka dia termasuk orang yang dalam keadaan mati yang baik. Namun ketika kita yang katanya ahli ibadah, sholatnya bagus, baca Quran yang bagus, selalu kita agung-agungkan, majelis taklim gak pernah kita tunda, selalu kita hadiri, di akhir hayat kita mencela. Oh itu gak bagus tuh, oh itu ahli judi tuh. Malah kita lebih parah dibandingkan ahli maksiat. Jadi jangan pernah kita mencela seseorang karena keburukan keimanannya, karena tidak sholat, karena ibadahnya kurang bagus dibandingkan kita. Belum tentu. Maka jangan pernah menilai seseorang tidak baik. Introspeksi diri kita, bisa jadi kita lebih parah dibandingkan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti sedekah itu bisa juga membuat kita tuh semakin termotivasi untuk dekat sama Allah gitu Ustaz. Gimana, Bis? Ada yang mau ditanya lagi? Udah, pas.
Oke ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sahabat sahabiah sekalian, alhamdulillah pembahasan kita tentang sedekah sudah clear ya. Nah, insya Allah kalau misalnya nanti sahabat dan sahabiah ada lagi yang mau ditanyakan, bisa bertanya di kolom komentar. Nah, nanti kami akan kasih jawabannya melalui Ustadz Dede juga. Nah, kalaupun misalnya ada hal-hal yang pengen dibawakan, juga bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti ada yang beruntung atau ada yang kesempatannya baik, apa yang teman-teman pengen dibawain bakal kita salurkan juga sama Ustadz itu, insya Allah. Makasih banyak Ustadz atas perhatiannya hari ini. Ilmunya bermanfaat banget ya Pis ya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan juga di kehidupan kita sehari-hari, dan bisa kita ingat juga bahwasanya sedekah itu ternyata penting banget gitu. Luar biasa. Luar biasa banget. Nah, jadi untuk kita semua mulai dari sekarang banyak-banyak bersedekah, tapi jangan diumbar-umbar. Gitu ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabiah sekalian. Kita undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.